Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 10 Februari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tema yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah cerita tentang perang Badar. Masih ingat perang Badar itu tanggal berapa? Ya wes, tahun berapa? Tahunnya berapa? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Angka loro berapa? Tahun 2 Hijriah. Tanggalnya 17 Ramadan. Hari ini kita akan membahas peperangan yang lainnya yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah, tepatnya pada tanggal 7 Syawal. Berarti jaraknya kira-kira berapa? Kira-kira setahun. Kira-kira setahun. Kenapa perang Uhud ini bisa terjadi? Sebagaimana telah kita ketahui bahwa efek dari perang Badar buat kaum musyrikin itu sangat parah. Kondisi kaum musyrikin pasca perang Badar sangat buruk kondisi mereka. Mereka mengalami krisis ekonomi, mereka mengalami krisis politik, mereka mengalami krisis psikologis, dan mereka juga mengalami krisis sosial. Bahkan krisis agama pun mereka alami. Kenapa itu semua bisa terjadi? Pertama, mereka mengalami krisis ekonomi. Kenapa demikian? Kita tahu persis bahwa orang Mekah itu rata-rata pekerjaannya adalah pedagang. Bahkan sampai direkam di dalam Al-Quran di surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas itu dalam rangka untuk berdagang. Terus apa hubungannya dengan perang Badar? Ketika mereka kalah di peperangan Badar, maka jalur perdagangan mereka yang ke Syam
itu putus. Padahal itu salah satu mata pencaharian utama mereka. Bawa barang dari Mekah ke Syam, dijual di sana. Nanti dari Syam bawa barang, dibawa pulang kemana? Ke Mekah untuk dijual di Mekah. Putus. Maka mereka krisis ekonomi. Kemudian krisis yang lainnya yang mereka alami juga adalah krisis politik. Kenapa demikian? Karena mereka telah dipermalukan. Dipermalukan oleh kaum muslimin ketika mereka kalah. Sehingga yang dahulunya orang-orang musyrikin Quraisy itu memiliki kedudukan yang terhormat di antara bangsa Arab, jatuh. Apalagi saat itu jumlah mereka itu berapa kali lipat? 3 kali lipat, bahkan lebih. Masa 1000 kalah dengan 300? Ya. Krisis secara politis. Dan juga mereka mengalami krisis secara sosial. Kenapa demikian? Karena tidak kurang dari 70 bangsawan. Tidak kurang dari 70 pemimpin mereka mati di perang Badar. Dan itu berpengaruh. Dan itu berpengaruh. Dan masing-masing dari mereka pengen balas dendam. Ada yang anaknya mati, ada yang bapaknya mati, ada yang pamannya mati, ada yang adiknya mati. Masing-masing mereka pengen balas dendam sehingga mereka emosional. Ini krisis apa tadi? Sosial. Dan juga mereka mengalami krisis agama. Kenapa demikian? Karena pasca perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menjelaskan bahwasannya pertempuran antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan akan terus berjalan. Dan ujungnya orang kafirlah yang akan kalah. Allah turunkan dalam surat Al-Anfal ayat 36. Surat Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya. Oh, ingatnya wong kafir juga infak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalannya Allah. Wasayunfiqunaha, mereka akan terus berinfak. Tsumma takunu alaihim hasrah, cuman nanti mereka akan menyesal. Tsumma yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Itu di dunia. Di akhiratnya, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan nanti di akhirat orang-orang kafir itu akan dikumpulkan, digiring ke dalam neraka jahanam. Surat Al-Anfal ayat 36. Apalagi Rasulullah SAW pasca kemenangan, beliau semakin konsentrasi untuk berdakwah tanpa ada gangguan yang berarti di mana? Di Madinah. Berikut juga masyarakat yang ada di sekeliling Madinah. Berarti kekuatan kaum muslimin semakin besar. Ini bikin mereka semakin jengkel. Maka akhirnya mereka pun mengambil keputusan untuk membalas kekalahan di perang Badar, alias balas dendam. Apa modalnya? Masih ingat perang Uhud itu aslinya adalah untuk menyergap kafilah dagang. Kafilah dagangnya siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy yang dipimpin sama Abu Sufyan. Ternyata kena atau lepas? Lepas. Nah, yang lepas ini, kafilah dagang ini nggak diutik-utik sama orang-orang musyrikin Quraisy.
Jadi di dalam kafilah dagang itu ada miliknya Abu Sufyan dan ada miliknya orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka mereka mengatakan, sudah, ini kafilah dagang semuanya kita wakafkan. Untuk apa? Untuk memerangi Rasulullah SAW. Berapa itu Ustadz? Kira-kira kalau dinominalkan, kata para ahli sejarah, kalau misalnya dinominalkan seluruh kafilah dagang itu sebesar 50.000 dinar. Berapa? 50.000 dinar. Saya kata ibu, iya dinar. Dinar itu emas. 1 dinar kalau 2 juta, berarti 2 juta kali 50.000. Berapa? Berapa? 100 miliar. Semuanya mereka wakafkan. Masya Allah. Wong kafir kok wakaf? Iya, wakaf gak ngapa disit. Nah, mereka wakafkan untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah orang-orang musyrikin Quraisy memprovokasi penduduk Mekah untuk berangkat. Gak cukup, mereka juga memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Mekah. Ini mereka berusaha untuk mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Hingga terkumpul ada 3.000 pasukan. Padahal dahulu ketika perang Badar cuma berapa? Cuma 1.000. Mereka berhasil mengumpulkan dari penduduk Mekah dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Mekah sebanyak 3.000 pasukan. Panglimanya Abu Sufyan sendiri. Terus komandan-komandannya ada Sofwan bin Umayyah, ada Ikrimah. Siapa Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Yang mati di perang Badar. Ya, di perang Badar. Kemudian ada Khalid bin Walid. Belum masuk Islam. Jadi panglima besarnya ya siapa tadi? Abu Sufyan, komandan-komandannya Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, terus Khalid bin Walid. Dan menariknya empat-empatnya ini selamat nantinya di perang Uhud dan nantinya masuk Islam semuanya. Empat-empatnya ini. Ya, siapa tadi? Satu dulu panglimanya. Abu Sufyan, Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid. Sudah. Terus apa persenjataan mereka? Karena ini perang dalam rangka balas dendam, maka mereka mempersiapkan sebanyak-banyaknya. Kendaraan yang mereka persiapkan onta 3.000. Dan itu jumlah yang amat sangat banyak sekali. Ya, 3.000 onta. Kuda mereka persiapkan 200 kuda. Kavaleri ya. Betul? Pasukan berkendaraan itu istilahnya Pak? Kavaleri. Ya. 200 kuda. Dan mereka persiapkan juga 700 baju besi. Mereka berusaha untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Bahkan ada juga selain pasukan-pasukan yang tadi dipersiapkan, ada juga 15 wanita yang ikut berangkat perang. Apa tugasnya? Tugasnya apa? Provokator. Sebagai motivator untuk mereka. Dan itu rata-rata wanita-wanita itu adalah istri-istri dari panglima dan komandan. Salah satunya adalah istrinya Abu Sufyan. Siapa? Hindun. Ya. Istrinya Ikrimah. Dan ada beberapa istri-istri para pejabat. Ya. Kaum musyrikin Quraisy yang berangkat saat itu. Sudah. Kira-kira
ini adalah merupakan ancaman yang besar buat kaum muslimin. Akan tetapi sebenarnya menghadapi peperangan Uhud ini lebih mudah buat kaum muslimin dibandingkan menghadapi perang Badar. Kenapa demikian? Satu, kaum musyrikin mereka kehilangan panglima, komandan terbaiknya saat perang Badar. Nggak ada lagi Al-Walid bin Mughirah, nggak ada lagi Abu Jahal, nggak ada lagi Umayyah bin Khalaf. Panglima dan komandan kaum musyrikin pada mati. Ya. Ini alasan yang pertama kenapa kaum muslimin dalam perang Uhud sebenarnya lebih ringan dibandingkan menghadapi perang Badar. Yang kedua alasannya, kaum muslimin sudah dapat bocoran. Nanti kita akan jelaskan siapa yang membocorkan tentang adanya pergerakan tersebut. Sehingga karena dapat bocoran maka mereka lebih siap. Mereka lebih siap. Berbeda dengan perang Badar. Perang Badar mereka keluar dari Madinah dalam rangka untuk menyergap kafilah dagang. Sehingga persiapan persenjataannya, jumlahnya itu sedikit. Makanya jumlahnya cuma sekitar berapa? 300-an. Ya. Nah sekarang beda. Sekarang mereka sudah siap, sudah ada berita bahwa mereka akan perang beneran, persenjataannya lebih lengkap. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, medan pertempurannya dekat dengan Madinah. Medan pertempurannya dekat dengan Madinah. Kaum musyrikin, efek negatifnya mereka berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Berapa kilo? 500 kilo. Naik apa? Jet. Ya. Onta. Di tengah padang pasir. Ya. 500 kilo. Purwokerto. Semarang. Yura ya. Banten. Jakarta. Ya wis kira-kira dewek ngono. Digoleti dewek 500 kilo. Dan itu perjalanan saat itu enggak seperti sekarang. Ya. Padang pasir, ya panas, kadang ada badai debu dan seterusnya. Sulitlah perjalanan itu. Sedangkan kaum muslimin mereka nunggu di Madinah. Toh seandainya keluar dari Madinah paling ke Uhud. Uhud itu adalah daerah luar Madinah. Atau selain Uhud yang dekat perjalanan 20 km. Bayangkan 20 banding berapa? 500 jauh. Sehingga kaum muslimin saat itu dalam keadaan siap sesiap-siapnya. Secara kondisi fisik mereka kuat karena cuma jalan 20 kilo Purbalingga Purwokerto. Ya, jangan Purwokerto lemes apa orang? Ya enggak lah. Masa Purwokerto lemes ya. Sedangkan mereka 500 km. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, kondisi psikologis. Kondisi psikologis beda 180 derajat. Kenapa demikian? Karena kaum musyrikin baru kalah, kaum muslimin baru menang. Sehingga kepercayaan diri kaum muslimin sampai ke puncaknya. Ya. Sedangkan kaum musyrikin mereka dalam kondisi psikologis yang lemah. Ini alasan keempat. Ya. Walaupun kalau dari sisi jumlah maka lebih menang banyaknya pasukan kaum musyrikin. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pertama, Nabi SAW itu dapat bocoran tentang adanya rencana tersebut dari paman beliau yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dari siapa?
Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Beliau kirim surat, dititipkan kepada salah seorang dari Bani Ghifar, ya, seorang dari Bani Ghifar, Al-Ghifari, dari Bani Ghifar. Titip surat supaya disampaikan kepada Nabi SAW. Begitu sampai kepada Nabi SAW, kita tahu Nabi SAW kan nggak bisa baca. Maka beliau meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan isi surat tersebut. Intinya surat itu menjelaskan bahwa kaum musyrikin sekarang sedang berencana menyusun siasat untuk menyerang Madinah. Persiapannya seperti ini. Lengkap disampaikan oleh Al-Abbas lewat surat itu. Maka kemudian Nabi SAW pesan kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, rahasiakan ini. Rahasiakan. Ya. Kenapa dirahasiakan? Nanti kita akan jelaskan. Sudah. Lalu, nggak lama kan merahasiakan itu. Mau nggak mau juga harus siap-siap. Nabi SAW pertama yang dilakukan adalah ngajak musyawarah. Dapat berita tersebut dirahasiakan dulu supaya tidak bocor, kecuali yang membocorkan atau yang menyampaikan adalah panglima tertinggi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Supaya tidak timbul desas-desus, supaya tidak timbul isu-isu yang jelek, maka Nabi SAW punlah yang menyampaikan itu. Dikumpulkan para sahabatnya, mereka musyawarah. Bagaimana kita menyikapi berita ini? Maka diambillah langkah-langkah taktis. Pertama, kita harus mengamankan Madinah. Harus mengamankan Madinah. Dan yang paling pokok adalah mengamankan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena sangat besar kemungkinan akan ada penyusup. Akan ada penyusup yang berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai Nabi kita SAW terbunuh, repot. Bisa-bisa kaum muslimin akan turun semangat mereka. Maka apa yang dilakukan? Mereka bikin tim untuk menjaga Nabi kita SAW. Rumahnya dijaga, masjidnya dijaga, kemanapun Nabi SAW pergi selalu didampingi. Dan yang bertugas untuk menjaga Nabi kita Muhammad SAW adalah para pendekar-pendekar Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan Usaid bin Hudhair. 3 dari golongan Ansar. Siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan Usaid bin Hudhair. Mereka bertiga kemanapun Nabi SAW selalu ditempel. Dimanapun Nabi SAW selalu ditempel. Rumahnya dijaga terus. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, yang mereka lakukan adalah menjaga pintu-pintu masuk ke Madinah. Kalau tadi menjaga Rasul SAW, ini menjaga pintu masuk ke Madinah. Jangan sampai ada serangan-serangan yang mendadak yang tidak diketahui. Jaga terus. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka melakukan patroli di sekeliling Madinah. Ya. Untuk mengawasi pergerakan dari kaum musyrikin. Ya. Intel. Apa? Intel. Ya. Mereka mengawasi, dengar berita, karena kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa SMS gitu ya. Kemudian bisa telepon-teleponan. Pada zaman dahulu sulit ya, untuk memprediksi. Ya. Kalau sekarang pesawat bisa diketahui jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan, kereta juga sama. Pada zaman dahulu sulit. Walaupun bisa diperkirakan, akan tetapi pastinya sulit. Ya. Makanya dibentuklah patroli. Lalu langkah yang keempat, seluruh pria di Madinah kemanapun pergi membawa senjata. Kemanapun pergi membawa senjata. Bahkan saat mereka sholat pun mereka membawa senjata. Ini dalam kondisi perang. Sehingga ketika ada sirine, ya, maksudnya ada tanda, ada peringatan, mereka sudah siap untuk berangkat.
Ini langkah-langkah taktis yang dihasilkan dari musyawarah. Sudah. Kemudian berikutnya adalah memutuskan mau perang di mana. Di dalam Madinah atau keluar dari Madinah. Karena ada dua alternatif. Kaum muslimin nunggu saja di Madinah sampai kaum musyrikin datang, atau mereka menyambut keluar dari Madinah walaupun jarak berapa tadi? 20 km. Nabi SAW secara pribadi sebenarnya cenderung untuk berada di dalam Madinah. Kita menyambut kedatangan kaum musyrikin di Madinah. Bahkan diceritakan dalam beberapa buku sejarah, Nabi SAW sempat mimpi. Apa mimpi yang beliau alami? Kata beliau atau diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Inni qad ra'aitu wallahi khaira, ra'aitu baqaran yudbah." Aku bermimpi satu. Aku melihat di dalam mimpiku ada sapi yang disembelih. Apa? Sapi yang disembelih. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi thulma. Dan aku juga melihat dalam mimpiku pedangku tumpil. Tumpil siapa? Bahasa Indonesianya apa? Cuil. Kurang pas ya. Cuil kayak nyuil roti. Tumpil siapa ya bahasa Indonesia? Memang bahasa Jawa itu hebat ya. Ya. Pecah dikitnya. Apa? Pecah? Krowak, bahasa Jawa mana? Pecah dikit. Ya, ya. Ini mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga kata Nabi SAW, "Ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah." Dan aku, mimpi yang ketiga, merasa aku masukkan tanganku ke tameng yang kuat. Aku masukkan tanganku ke tameng yang kuat. Apa takwilnya? Takwil dari tiga mimpi ini. Yang pertama, apa tadi? Ada sapi disembelih. Takwil yang pertama, ada sebagian sahabatku yang akan meninggal. Ada sebagian sahabatku yang akan meninggal. Mimpi yang kedua, pedangku pecah dikit. Kata Nabi SAW, ada salah satu keluargaku yang bakal meninggal dunia di peperangan tersebut. Sedangkan mimpi yang ketiga, Nabi SAW memasukkan tangannya di tameng yang kuat, itu ditakwilkan bahwa perangnya di Madinah, di dalam kota. Nabi sampaikan mimpi itu kepada para sahabatnya, bukan sebagai wahyu. Karena kalau wahyu nggak boleh diutik-utik. Kalau wahyu sudah, pokoknya di Madinah, nggak ada lagi usul-usul. Nabi SAW sampaikan itu sebagai pendapat pribadi beliau. Setelah disampaikan seperti itu, ternyata kebanyakan sahabat pengennya keluar. Apalagi yang muda-muda, dan apalagi yang kemarin ketika perang Badar, mereka tidak ikut. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna natamanna hadzal yaum wa nad'u Allah." Wahai Rasul, kami itu sudah lama nunggu-nunggu hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah supaya bisa ketemu dengan momen seperti ini. Faqad saqahu ilaina wa qarubal masir. Allah Subhanahu wa taala giring mereka ke sini sehingga kita untuk keluarnya enggak perlu capek-capek. Ukhruj ila a'daina, wahai Rasul, ayo dong keluar, sambut musuh-musuh tersebut. La yarawna anna jabunna anhum. Jangan sampai nanti di luar terdengar suara kita ini pengecut, enggak berani keluar. Dan di antara yang paling semangat untuk keluar adalah Hamzah
Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata, "Walladzi anzala 'alaikal kitab," demi Allah, la at'amu ta'aman hatta ujalidahum bisayfi kharijal Madinah. Demi Allah, aku tidak akan pernah merasa enak makan sampai aku berperang dengan mereka di luar Madinah. Ini siapa? Hamzah. Dan termasuk yang setuju atau condong kepada pendapatnya Nabi SAW adalah dedengkot kaum munafikin. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Selain sebagian sahabat, sebagian sahabat ikut cenderung kepada pendapatnya Nabi SAW untuk berada di dalam Madinah saja. Sebagian kecil sahabat, sebagian besar mereka pengen keluar. Termasuk yang setuju dengan pendapatnya Nabi SAW adalah siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya kaum munafikin. Kira-kira dia setuju dengan usulan Nabi karena dia yakin usulan itu lebih baik, atau karena alasan apa kira-kira? Alasan gampang melayu. Karena kalau misalnya perangnya perang kota, umpetan kan gampang. Ya. Jadi bukan karena pertimbangan, oh tadi usulannya siapa? Rasul SAW lebih mendekati kebenaran. Enggak. Tapi karena dorongan pengen ngumpet tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul cenderung kepada pendapatnya Nabi SAW. Kalau secara strategi, ya, Nabi SAW bersabda, yuqatilul muslimuna ala afwahil aziffati wan nisa'u min fawqil buyut. Secara perhitungan strategis, sebenarnya lebih mudah perang di dalam kota. Kenapa demikian? Cukup kaum muslimin, mereka di jalan-jalan, kaum musyrikin mereka masuk, akan kesulitan. Karena yang lebih paham tentang kondisi kota Madinah adalah Rasulullah SAW. Sedangkan para wanita bisa diamankan di atas rumahkah atau di dalam rumahkah, sehingga dalam kondisi aman. Abdullah bin Ubay bin Salul ngikut usulnya Nabi SAW bukan karena dia merasa itu strategi yang paling tepat untuk berperang, tapi strategi yang paling tepat untuk ngumpet. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk keluar dari kota Madinah dalam rangka untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh mayoritas para sahabat Nabi SAW. Berkhutbahlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Pertempuran itu hari Sabtu. Berarti hari Jumatnya tanggal berapa? La ilaha illallah. Itu kurangi siji. Tanggal 6. 6 apa? Syawal. Ya. Tadi kan perangnya tanggal 7, hari Sabtu. Ini hari Jumatnya. Hari Jumatnya Nabi SAW khutbah. Ya. Kemudian dalam khutbahnya itu beliau memotivasi para sahabatnya untuk berjihad. Habis asar beliau lagi memotivasi para sahabatnya untuk berjihad. Sampai dikisahkan ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Siapa? Hanzalah. Itu baru nikah. Baru nikah kemarin. Berangkat. Ya. Kalau lagi mikir honeymoon. Ya. Bulan madu sudah berangkat Hanzalah. Ya. Dan para sahabat yang lain. Sudah. Nabi SAW habis asar mulai mengatur barisan. Dihitung ternyata jumlah pasukan kaum muslimin ada 1000. Ya, lebih mending daripada perang Badar. Perang Badar cuma
300. Ini sudah 3 kali lipatnya. 1000 pasukan. Dari kaum Muhajirin diletakkan komandannya adalah Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair. Sedangkan kaum Ansar dibagi 2. Dari golongan Aus, ya, suku Aus, yang diangkat menjadi komandan adalah Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr. Sedangkan suku Khazraj yang dijadikan sebagai komandan adalah Al-Hubab ibnul Munzir. Al-Hubab ibnu Al-Munzir. Ini jumlahnya. Terus persenjataannya berapa? Mereka mempersiapkan 100 baju besi. Kaum musyrikin berapa? 700 baju besi. Kaum muslimin 100. Dan saat itu tidak ada satu kuda pun. Menurut ahli sejarah ada 2 sebagian. Tapi menurut yang lebih kuat tidak ada satu kuda pun. Padahal kaum musyrikin kudanya berapa? 200. Kenapa? Karena kondisi ekonomi. Ya, nggak cukup untuk beli kuda. Apa larang Ustaz? Oh, orang ngandel jajal tuku jaran. Mahal kuda itu. Ya. Jaran kepang lah murah. Ya. Ya. Sudah, akhirnya Nabi SAW mengerahkan seluruh kemampuannya. Ternyata ada juga anak-anak yang pengen ikut. Ada anak-anak yang pengen ikut. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ditolak sama Nabi SAW. Padahal sebelumnya perang Badar pun pengen ikut, ditolak. Karena belum cukup umur. Yang ditolak juga adalah Zaid bin Arqam. Ditolak oleh Nabi SAW. Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Usamah bin Zaid. Ya. Kesayangannya Nabi SAW ditolak. Masih belum cukup umur. Datang yang di atasnya dikit. Di atasnya dikit ada seorang sahabat namanya Rafi'. Rafi' bin Khadij. Daftar pengen ikut berangkat. Karena bedanya nggak terlalu jauh sama Nabi SAW, hampir ditolak. Ya, tapi dia berusaha untuk jinjit-jinjit gitu. Ben keton apa? Keton. Tapi kan jinjit kan orang suwe ora. Ketahuan sama Nabi SAW, ditolak. Terus ada yang bela dia. Ya Rasulullah, ini ahli manah ini. Ya. Ini ahli manah. Apa iya? Ya. Coba. Ya betul, memang ahli manah. Ya, akhirnya diloloskan sama Nabi SAW. Datang lagi anak kecil. Ya, namanya Samurah. Siapa? Samurah. Sama Nabi SAW ditolak. Lapor dia sama bapaknya. Masa siapa tadi? Rafi' diterima. Aku ditolak. Padahal kalau suruh gulat, aku menang. Nah, maka bapaknya pun lapor sama Nabi SAW. Wahai Rasul, gimana? Itu Rafi' diloloskan. Anakku Samurah, kok nggak diloloskan? Samurah itu kalau suruh gulat, menang. Dipanggil dua-duanya sama Nabi SAW. Ayo coba gulat. Ternyata benar. Siapa yang menang? Samurah. Diloloskan akhirnya Samurah. Ya. Ini anak muda dulu. Dulu. Siki ya paling dolanan darah, dir-diran. Ya. Enggak. Insya Allah enggak. Ya. Optimis. Ya. Maka saat itu kaum muslimin dalam kondisi psikologis yang sangat kuat. Dengan modal keimanan kepada Allah. Dengan persenjataan yang ada. Nah, Nabi SAW ketika beliau masuk ke rumahnya, ya, Nabi SAW masuk ke rumahnya. Beliau SAW kan siap-siap itu. Beliau juga pakai baju baju besi. Ketika beliau masuk ke rumah, ada sebagian sahabat yang pada ngobrol di luar.
kayaknya kita ini terlalu desak-desak Rasul SAW. Jadi sebenarnya para sahabat itu, mereka rata-rata tahu bahwa Nabi keinginan pribadinya adalah berada perangnya di mana? Di dalam kota. Tapi karena Nabi SAW melihat mayoritas pengen keluar, maka Nabi SAW ikut. Akhirnya ada di antara mereka yang mengatakan, coba deh, sekarang ngomong lagi sama Nabi SAW. Sampaikan kepada Nabi SAW, kita ikut apa keputusanmu? Kita ikut apa? Keputusanmu. Akhirnya diutuslah salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair. Ya. Diutuslah untuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi SAW sudah keluar pakai baju besi dan sudah membawa pedang. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, maka nalana an nukhalifak. Wahai Rasul, enggak pantas kami itu menyelisihi pendapatmu. Enggak pantas kami menyelisihi pendapatmu. Fasna' ma syi'ta. Maka putuskan sekehendakmu wahai Nabi. In ahbabta an tamkutha bil madinati faf'al. Kalau seandainya engkau memutuskan untuk kita perang di dalam kota, maka lakukan wahai Rasul, kami siap untuk mengikuti apapun komando darimu. Akan tetapi Nabi SAW kan sudah khutbah Jumat, dan di dalam khutbahnya sudah memotivasi para sahabat untuk keluar. Dan saat itu Nabi SAW ketika orang-orang itu datang, para sahabat datang, beliau sudah pakai baju besi, sudah pegang pedang. Maka apa kata Nabi SAW? Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha. Tidak layak bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang melepasnya kembali. Hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwihi. Sampai Allah menakdirkan apapun yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dengan musuh-musuh mereka. Ini namanya tidak ada perasaan ragu. Akhirnya diputuskanlah untuk berangkat. Nah, berangkatlah pasukan kaum muslimin keluar dari Madinah. Dan Nabi SAW berusaha untuk mencari jalan yang kira-kira tidak bisa diendus ya, oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW bukan lewat jalan umum, tapi Nabi SAW menyusup lewat kebun-kebun. Karena kita tahu rata-rata penduduk Madinah itu pekerjaannya adalah pekebun. Ya, kebun-kebun kurma. Nabi SAW menyusup lewat kebun-kebun itu. Ya, pelan-pelan. Sampai mendekati Uhud. Ketika mendekati Uhud, terjadilah apa yang terjadi. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mundur dengan membawa 300 pasukan. Berapa? 300 pasukan. Padahal kaum muslimin cuma 1000. Masih dikurangi 300, tinggal 700. Musuhnya 3000. Ada sebagian sahabat berusaha bujuk-bujuk supaya Abdullah bin Ubay tetap bersama 300. Kalau yang mundur cuma Abdullah bin Ubay satu orang, nggak terlalu ngefek. Ini dia bawa 300 orang. Ya. Itu bisa mengganggu kondisi psikologis para sahabat yang lain. Ya. Maka dibujuk-bujuk, nggak mau juga. Dia mengungkit-ungkit lagi. Saya kan pengennya sesuai dengan usulan Rasul SAW. Masya Allah. Ya. Saya kan pengennya perang di dalam kota. Akhirnya tetap mundur juga. Kalau secara perhitungan kasat atau lahiriah kita manusiawi, itu menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Tapi ternyata itu menguntungkan. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah.
ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum." Yang artinya, andaikan orang-orang tersebut tetap berangkat bersama kalian. Orang-orang tersebut maksudnya kaum munafikin. Seandainya mereka tetap berangkat bersama kalian, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatan kalian. Loh, wong 300 kok tidak menambah kekuatan? Kemudian Allah sampaikan justru mereka akan membuat kekacauan. Kenapa demikian? Munafik. Yang namanya munafik itu kan selalu membuat kekacauan, bikin ribut di barisan sendiri. Ya. Bikin ribut di barisan sendiri, memprovokasi, jadi mata-mata, gembosi. Ya. Maka lebih baik mereka mundur, terpisah sekalian. Beda antara kaum muslimin dengan kaum munafikin. Begitu jelas sudah. Itu lebih aman buat kesolidan pasukan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka tentu bergegas maju di depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan. Itulah yang terjadi seandainya kaum munafikin tetap berada di saf kaum muslimin. Ini adalah peristiwa mendekati perang Uhud. Akhirnya setelah berkurang pasukan 300, Nabi SAW beserta 700 sahabatnya tetap maju ke depan sampai di dekat Uhud. Sesampainya di dekat Uhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang panglima memilih tempat yang strategis. Maka dipilihlah dijadikan gunung Uhud di bagian belakang dan kanan. Di bagian belakang dan kanan. Jadi kalau misalnya gunung Uhud seperti ini, maka kaum muslimin di mana? Di sini. Ini gunung Uhudnya, kaum muslimin di depannya. Gunung Uhudnya sebelah sini. Fungsinya apa? Fungsinya kaum musyrikin nggak bisa menyerang dari belakang. Ya, nggak bisa nyerang dari belakang. Sehingga mereka cuma menghadapi satu sisi saja. Nggak perlu memikirkan depan belakang. Jadi gunung Uhud memanjang seperti ini, ya. Ini kaum muslimin, sedangkan gunung Uhud di belakangnya. Kecil sekali kemungkinan mereka akan naik ke gunung kecil. Ya, terlalu beresiko, terlalu jauh. Kemudian sampai di situ Nabi SAW melihat ada bukit kecil di sebelah kiri. Ini kosong ini, tapi ada bukit kecil. Nah, bukit kecil ini yang kemudian dalam sejarah di kemudian hari diistilahkan dengan Bukit Ar-Rumatu. Ar-Rumat itu artinya para pemanah. Kenapa dinamakan demikian? Karena di situ Nabi SAW menugaskan pasukan pemanah. Nah, setelah Nabi SAW mengambil posisi di sini, dan ini agak lebih tinggi, sedangkan kaum musyrikin agak lebih rendah. Ya, agak lebih rendah. Nabi SAW tahu ini bisa jadi celah di sebelah kiri ini, karena Uhud sebelah kanan, di sini ada celah kosong. Ini kalau dibiarkan, bisa-bisa nanti kaum musyrikin akan masuk lewat sini lalu menyerang kaum muslimin dari mana? Dari belakang. Padahal kaum musyrikin punya pasukan berkuda sehingga gerakannya bisa cepat. Ya. Berapa kuda? 200. Kaum muslimin 0 atau 2. Ya. Akhirnya Nabi SAW tugaskan di sini 50 orang. Berapa orang? 50 orang. Yang dikomandani oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Jubair dan pasukan pemanah. Indah annal khayla bin nabli. Halangi pasukan berkuda
dengan panah-panah kalian. Dan memang 50 orang ini jago panah, terutama yang komandannya. Siapa tadi? Abdullah bin Jubair. Ini pemanah yang ulung sekali. Nabi pesan, kalian lindungi kami, panahi oleh kalian pasukan berkuda yang berusaha untuk menyerang dari sebelah kiri. La ya'tuna min khalfina. Jangan sampai mereka bisa menyerang kita dari belakang. In kanat lana aw alaina fasbut makanak. Apapun nanti akhirnya kita yang menang atau mereka yang menang, kalian tidak boleh turun. Tetap di situ. La yu'tayanna min kibalik. Jangan sampai kalian yang membikin kita kalah. Ini pesannya jelas banget atau tidak? Jelas sekali. Bahkan sampai Nabi SAW menambahkan, in ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaikum. Andaikan kalian sampai melihat ada burung-burung pemakan bangkai memakani, betul ya? Memakan bangkai-bangkai kaum musyrikin, dan kita sudah menang. Sampai datang burung-burung pemakan bangkai. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian sampai ada instruksi. Jelas? Jelas? Apa jenengan pasukannya? Ya, perintahnya sangat jelas sekali. Ya, akan tapi terjadilah nanti apa yang terjadi. Sudah mulailah berhadap-hadapan. Nabi SAW kembali memotivasi para sahabatnya. Nabi SAW ambil pedangnya, pedang beliau. Di hadapan pasukannya Nabi SAW bersabda, man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi. Siapa di antara kalian yang berani memakai pedang ini tapi dia harus menunaikan haknya pedang ini. Pedang ini punya hak. Siapapun yang mengambil pedang ini dia wajib menunaikan hak tersebut. Maka berlomba-lombalah para sahabat, gimana tidak? Pedangnya siapa? Rasul SAW. Majulah Ali bin Abi Thalib, majulah Az-Zubair bin Awam, majulah Umar bin Khattab. Dan tidak ada satupun yang dikasih oleh Nabi SAW pedang tersebut. Kenapa? Muncul seorang sahabat Nabi SAW. Namanya Simak. Siapa? Simak Al-Ansari. Yang biasa dijuluki dengan Abu Dujanah. Abu Dujanah. Berdirilah dia dan bertanya, ya Rasulullah, ma haqquhu? Wahai Rasul, apa hak pedang ini? Ini rahasianya di sini. Nabi SAW tadi kan, siapa yang mau memakai pedang ini dan menunaikan haknya? Ada maju, nggak dikasih sama Nabi SAW. Karena mereka nggak nanya apa haknya. Nah, Abu Dujanah ini sebelum mengambil, tanya, wahai Rasul, apa haknya? Maka Nabi SAW bersabda, antadriba bihi wujuhal aduwi hatta yanhani. Pedang ini kalau sudah diambil oleh seseorang, maka orang tersebut harus menggunakannya untuk membabat musuh sampai pedang ini bengkok. Sudah ketahuan kan haknya? Maka berkatalah Abu Dujanah, ana akhuduhu bihaqqihi ya Rasulullah. Aku siap untuk memakai pedang ini dan menunaikan haknya. Alias aku akan gunakan pedang ini untuk membabat musuh sampai bengkok. Dan nanti kita akan lihat bagaimana yang dilakukan oleh Abu Dujanah. Pegang pedangnya siapa? Rasul SAW. Maka kemudian Abu Dujanah setelah megang pedangnya Rasul, beliau keluarkan dari sakunya ada kain merah. Kain merah. Lalu dia ikatkan di kepalanya.
Orang-orang Ansor, orang-orang Ansor yang melihat Abu Dujanah mengeluarkan kain merah dan diikatkan di kepalanya, mereka berkomentar, laqad rabata Abu Dujanah isabatal maut. Abu Dujanah sudah mengikatkan kain kematian. Apa maksudnya? Sudah siap mati. Pakai kain merah, terus pegang pedangnya, Rasul SAW. Pede nggak? Pede. Jalan Abu Dujanah dengan dada yang terbusung. Nabi SAW komentar, hadhihi misyatun yakrahuhallahu wa rasuluh. Gaya jalan seperti ini nih, ini nggak disukai sama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam illa fi hadzal mautin, kecuali dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi apa? Perang. Jadi digembelengan orang perang. Ya. Akhirnya Nabi SAW kan memotivasi para sahabatnya untuk perang. Abu Sufyan juga nggak mau kalah. Dia motivasi. Ya. Dia motivasi pasukannya untuk perang. Langsung saya ditugaskan. Untuk sayap kanan ditugaskanlah Khalid bin Walid. Untuk sayap kiri ditugaskan Ikrimah bin Abi Jahal. Pasukan yang berjalan ditugaskan di situ adalah Safwan bin Umayyah. Pasukan panah ya, ditugaskan Abdullah bin Rabi'ah sebagai komandannya. Dan yang membawa bendera diserahkan kepada satu klan ya, namanya Bani Abdiddar. Bani Abdiddar. Dan Bani Abdiddar ini sejak mereka zaman jahiliyah sampai setelah mereka masuk Islam selalu tugasnya bawa bendera, selalu bawa bendera. Ya. Dan mereka pula Bani Abdiddar yang membawa benderanya kaum musyrikin ketika perang Badar. Dan ternyata kalah dan jatuh. Nah, Abu Sufyan ini berkata, ya Bani Abdiddar, wahai klan Bani Abdiddar, qad wullitum liwa'ana yauma badrin fa asabana ma qad ra'aitum. Kalian ketika perang Badar kita tugasi untuk bawa bendera ini. Untuk bawa bendera perang. Dan kalian sudah melihat apa kondisi yang kita alami, alias kalah. Wa inna ma yu'tan nasu min kibari rayatihim. Orang itu menang kalah tergantung benderanya. Kalau benderanya masih tegak berarti masih bisa. Kalau sudah jatuh sudah selesai. Kemudian idza zalat zalu. Kalau benderanya jatuh maka mereka akan kalah. Fa imma an takfuna liwa'ana wa imma an tukhallu bainana wa bainahu fa nakfikumuhu. Kata Abu Sufyan, wahai Bani Abdiddar, kalau kalian memang punya kekuatan, silakan kalian bawa bendera tersebut. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya kekuatan, sudah kami aja yang bawa. Wah, digituin gimana? Panas mereka. Wong sepanjang sejarah mereka selalu tugasnya bawa bendera, kok tahu-tahu digituin. Ya. Maka kemudian mereka berkatakan, nahnu nuslimu ilaika liwa'ana. Kami serahkan bendera ini kepada kalian. Sata'lamu ghadan idza laqitana kaifa nasna. Kalian besok akan lihat apa yang akan kami kerjakan ketika kita berperang. Alias mereka itu terbangkitkan apanya? Emosinya. Itu caranya Abu Sufyan untuk apa? Untuk memotivasi. Padahal sebenarnya kalau dia bawa belum tentu juga kan. Tapi itu siasatnya. Itu namanya siasat. Dan juga berusaha Abu Sufyan ini untuk merusak pasukan kaum muslimin. Nyurati orang-orang Ansar. Khallu bainana wa baina bani ammina nansarifu ankum. Sudahlah, ini urusan kami dengan orang muhajirin. Ini urusan kami. Sudah, kalian gak usah ikut-ikutan. Kami nggak akan serang kalian kalau kalian gak ikut-ikutan. Kira-kira didengar nggak?
Didengar nggak? Bukan mungkin toh. Ansor mereka lah yang menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah jam berapa ini? Jam berapa? Sudah jam 11 kurang. Ini baru separuh ini. Ya, kita cukup sampai di sini. Kita akan ambil pelajaran yang bisa kita petik dari kisah perang Uhud separuh ini. Nanti kita akan lanjutkan separuh berikutnya di pertemuan yang akan datang. Apa pelajarannya? Kita bawakan 4 pelajaran. 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, pentingnya menjaga rahasia. Apa yang pertama? Pentingnya menjaga rahasia. Kira-kira pelajaran ini diambil dari mana? Surat yang dikirim oleh Al-Abbas ya kepada Nabi SAW yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi pesan sama Ubay, jangan rahasiakan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya itu rahasia tersebar sebelum waktunya akan menimbulkan kecemasan. Akan menimbulkan keraguan, ketakutan. Maka Nabi SAW pesan kepada Ubay, rahasiakan. Nanti saatnya saya akan sampaikan. Begitu seharusnya. Jangan sampai bawahan-bawahan belum saatnya disuruh untuk menyebarkan sesuatu, sudah menyebarkan. Dan ini sering terjadi. Grup WA. Grup WA, obrolan yang dalam grup WA itu tidak semuanya bisa di-share keluar sana. Walaupun niatnya baik. Apalagi kalau misalnya sudah tahu bahwa grup itu adalah grup yang memang membahas masalah-masalah internal. Maka dari pelajaran, dari apa yang kita lihat, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi SAW melatih para sahabatnya dan kita kaum muslimin untuk pintar-pintar menjaga rahasia. Dan ini bukan hanya dalam urusan peperangan saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Al-Hilyah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman." Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin berhasil dalam urusan kalian, maka jagalah rahasia. Jagalah rahasia. Kenapa demikian? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena orang yang punya nikmat, maksudnya orang yang dikasih karunia oleh Allah itu selalu ada yang iri. Biasanya orang iri itu sama orang yang dikasih nikmat sama Allah. Apa ada orang iri kalau wong kere kayak gue? Jarang. Ya. Rata-rata irinya kepada orang yang punya kenikmatan besar. Ya. Maka berlatihlah untuk bisa menjaga rahasia. Walaupun kadang-kadang kita cerita rahasia dan kita mengatakan sama yang kita ceritai, kira rahasia ya. Betul? Betul. Ya. Suami bilang sama istrinya, "Dek, ini rahasia loh. Tolong ya, aja cerita-cerita." Nggih, Mas. Biasanya kalau orang semakin dikasih rahasia, semakin pengen untuk cerita. Akhirnya istri cerita sama kakaknya misalnya, "Mbak, temenan ya ki rahasia ya, temenan loh, temen aja cerita-cerita ya." Iya. Kakaknya cerita sama ya ibunya, "Bu, niki rahasia nggih." Iya. Ampun cerita itu. Akhirnya sedesa ngomong iki rahasia ya. Itu namanya rahasia umum. Ya.
Jadi berlatihlah untuk bisa menjaga lisan, menjaga rahasia. Ya. Maka kalau kita memang betul-betul memiliki rahasia, lebih baik gak usah cerita. Kecuali kepada orang yang benar-benar kita yakini keamanahannya untuk menjaga rahasia. Ya. Banyak aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga lah, atau dalam manajemen kita dakwah, kajian seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang gak suka, ya, berusaha untuk menggagalkan. Kalau kita tahu ada potensi-potensi seperti itu, ya nggak usah publikasinya jauh-jauh hari, dadak aja. Toh juga sekarang ada sarana publikasi yang dalam 1 detik bisa tersebar kemana-mana. Apa itu? Media sosial. Ya. Cepat sekali sebar. Ya. Kalau memang kita tahu ada potensi, ada orang-orang yang mengganggu. Ya. Ini adalah yang pertama. Apa itu? Pentingnya menjaga rahasia. Yang kedua, maju tanpa ragu. Maju tanpa ragu. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari mana? Ketika Rasulullah SAW sudah pakai baju besinya, kemudian ada sahabat yang mengatakan sama Nabi, sudahlah kita balik aja. Sudah diputuskan untuk keluar, maka keluar apapun resikonya. Dan itulah ciri-ciri orang yang bakalan sukses. Ciri-ciri orang yang bakalan sukses dalam urusan-urusan dia, dalam keputusan-keputusan yang dia ambil adalah maju tanpa ragu. Dan yang namanya keputusan diambil itu tidak harus menunggu variabel terkumpul 100%. Jadi ketika kita akan memutuskan berangkat atau tidak berangkat, maju atau mundur, melakukan usaha ini atau tidak, itu nggak harus nunggu terkumpul 100% variabel fix maju, enggak. Cukup kira-kira 60% maju. Lah yang 40% gimana Ustaz? Tawakal. Berarti tawakalnya 40%, bukan 100%. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya jenengan sudah 60% tertarik sama seorang akhwat, maju baik. Rosah apa? Ragu-ragu. Ya. Kok yang ditolak? Ya wis. Makanya kelanjutannya apa? Innallaha balighu amrih. Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan takdirnya. Apapun yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Cuman terjadinya itu bisa cepat, bisa lambat. Jadi kalau misalnya ternyata ditolak dan ditolaknya, ya nantilah nunggu anaknya ini selesai mondok, teka maning. Nek wis ora kebelet maksudnya, datang lagi selesai mondok. Ya engkau setia nunggu pengabdian. Datang lagi setelah pengabdian, ternyata lolos juga. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik buat kita, kapan dan di mana dan bagaimana. Kewajiban kita adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dibantu, akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai nanti ketika sudah melangkah kemudian ternyata ada halangan, lalu muncullah perkataan-perkataan, "Mbok, donge."
andaikan, nggak boleh. Ya. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, langkah. Apapun yang terjadi, itu berarti takdirnya Allah, dan takdir Allah itulah yang terbaik. Makanya, akhirnya perang Uhud kan, kaum muslimin kalah. Ya. Walaupun ada sebagian ulama dengan bahasa yang lain mengatakan menang secara dari sisi yang lain. Akan tapi kalau dari sisi kekalahan, betul jelas kalah. Ya, kalah, banyak yang terbunuh, kemudian terpukul mundur, banyak yang terluka. Betul. Ya. Apakah setelah itu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bok"? Enggak ada kata-kata itu. Ya. Kecuali orang-orang munafikin. Ya, maka jangan jadi orang munafik. Maka pelajaran yang ketiga adalah mewaspadai kaum munafikin. Apa? Mewaspadai kaum munafikin. Jadi musuh kaum muslimin itu ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik. Lebih bahaya mana? Kenapa? Karena dia tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Bajunya sama. Agama yang ditulis di KTP-nya sama. Sehingga ketika akan dikatakan musuh sulit, pada Islam. Saking bahayanya kaum munafikin. Kalau bisa kita bikin perbandingan di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah Allah menceritakan 3 golongan. Mukminin, orang kafir, terus kaum munafikin. Apa yang pertama? Kaum mukminin. Yang kedua, orang kafir. Yang ketiga, kaum munafikin. Coba berapa ayat Allah berbicara tentang kaum mukminin? Berapa ayat Allah berbicara tentang orang kafir? Berapa ayat Allah berbicara tentang orang-orang munafikin? Berapa ayat? Kaum mukminin Allah bicarakan dalam 4 ayat. Berapa? 4 ayat. Orang-orang kafir Allah bicarakan dalam 2 ayat. Orang-orang munafik berapa ayat? 13 ayat. Kalau mau dibandingkan dengan kaum orang-orang kafir, berarti berapa kali lipat? 2 banding 13. Berapa? 6 kali lipat lebih. Itu menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafikin. Tidak sedikit orang-orang munafikin di zaman ini yang menyerang Islam dari dalam. Berita-berita yang disiarkan malah menyudutkan orang-orang Islam. Padahal KTP-nya Islam. Tapi ya tuntutan bos. Ya. Bahkan tidak sedikit di antara tokoh-tokoh agama yang menyerang Islam sendiri. Ketika ada orang pengen mengamalkan tuntunan Rasul SAW digembosi. Ya. Ketika ada orang ingin istiqomah, ya, mencontoh Nabi SAW akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, penampilannya, digembosi. Ya. Lebih berat menghadapi orang-orang munafikin dibandingkan orang-orang kafir. Dan orang-orang munafikin pasti nantinya akan berkoalisi dengan orang-orang kafir, itu pasti. Karena mereka satu spesies. Sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu menghancurkan orang-orang Islam, cuman pakai pendekatan yang beda. Yang satu belak-belakan, yang satu umpet-umpetan. Itu saja. Tujuannya sama, menghancurkan Islam. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Sehingga ketika kaum munafikin terpisah, berapa orang tadi? 300. Itu malah justru kemenangan buat kaum muslimin. Akan terlihat siapa yang pro, siapa yang kontra. Lebih enak kalau seperti itu. Terbongkar sudah. Sehingga ke depannya
setelah perang apa ini? Perang Uhud, Nabi SAW lebih mudah dan para sahabat lebih mudah untuk nengeri. Apa nengeri? Untuk menandai. Ki waspada kene ngomong ki wong ki hati-hati. Alhamdulillah. Dengan adanya ujian, dengan adanya tantangan, dengan adanya godaan-godaan harta, kita jadi tahu mana yang betul-betul tulus membela Islam, mana yang bulus membela Islam. Ya. Sekarang alhamdulillah kita bisa melihat mana yang betul-betul istiqomah untuk membela Islam, mana yang cuma memanfaatkan Islam sebagai kendaraan untuk mencari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka waspadailah kaum munafikin. Ini pelajaran yang keberapa? Ketiga. Pelajaran yang keempat. Pemuda adalah pejuang. Apa? Pemuda adalah pejuang. Dari mana kita ambil? Dari anak-anak kecil yang punya semangat-semangat juang tadi. Ya. Apakah mungkin Ustadz menghasilkan anak-anak seperti itu? Mungkin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita harus istiqomah. Kitanya yang istiqomah dulu. Sebagai orang tua. Kalau kita nggak ingin anak kita itu menghabiskan waktunya PS terus. Yo jenengan ojo PS-an. Wis tua PS-an. Ora cocok temen. Ya. Berarti nek nom cocok Ustaz. Ya pada baik. Cuman orang memper banget yang wis tua, mbah-mbah, PS-an ku jan ya Allah. Ya. Mulai dari diri kita. Ya. Kemudian anak-anak kita, keluarga kita. Kita didik mereka memiliki semangat juang yang tinggi, belajar yang benar. Ya. Saya pernah sampaikan dalam sebuah dalam sebuah kuliah singkat di masjid Manarul Ilmi tentang kisah sebuah bangsa, sebuah negara yang memiliki pasukan perang yang tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Karena kuatnya fisik mereka, karena lengkapnya persenjataan mereka, karena pertahanan mereka yang luar biasa. Setiap berperang melawan musuh selalu musuhnya kalah. Perang lagi kalah musuhnya, perang lagi kalah lagi. Sampai akhirnya muncullah strategi dari salah satu musuh mereka untuk melemahkan pasukan negeri tersebut dengan memasukkan sesuatu yang bernama candu. Apa? Candu. Apa itu candu? Narkoba. Obat-obatan terlarang. Pelan tapi pasti. Mulai sedikit-sedikit mengkonsumsi. Dan ketika diingatkan, wah ini kan cuma buat sekedar apa? Melupakan masalah-masalah. Kemarin kan adik saya mati di peperangan, saya ingin melupakan itu. Ya, kita hiburan bentar lah dikit. Pelan tapi pasti masuk itu. Sampai mereka rata-rata kecanduan alias ketagihan. Fisik tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Saat itulah pasukan musuh jebret masuk. Mereka sudah lemah fisiknya, akalnya, otaknya. Kalahlah. Dan umat Islam di zaman ini mereka juga sedang diserang dengan candu. Selain narkoba, candu yang terlihat sekali adalah HP, smartphone, gadget. Lihat anak-anak itu yang dipegang sama mereka apa? HP. Di mana? Di masjid pegang HP, di jalan pegang HP, neng sawah yo nyekele HP. Kalau seandainya kita tidak sadar
bahwa kita masuk ke dalam perangkap, sudah berada dalam perangkap, kok kita belum sadar, itu kebangetan. Apalagi seandainya yang ditonton di dalam HP itulah sesuatu yang jelas-jelas negatif. Sekarang misalnya katakanlah mereka nggak ngapa-ngapain Ustaz, paling main game. Game apa? Tembak-tembakan. Ya kan perang-perangan Ustaz, kan kita latih perang Ustaz. Seperti Rafiq bin Khadij tadi Ustaz. Perang apa? Nah, perang nyekel HP. Anda itu sedang melatih anak Anda untuk membunuh orang sambil berbahagia. Betul? Perang-perangan itu kan kalau seandainya pelurunya pas di mana? Kepala, berarti mendapatkan poin yang paling tinggi. Mateni wong, alhamdulillah. Gue nek muslim ya sing dolanan ya. Hore. Itu anak kita. Dan belum lagi pakaian-pakaian yang dipakai oleh pasukan-pasukan yang ada dalam game tersebut yang buka-bukaan. Apa pernah ada itu apa namanya? Pemainnya pakai jilbab lengkap gitu, pasti terbuka auratnya. Sudah dilatih jadi pembunuh, ya. Kemudian dicekoki dengan pakaian-pakaian yang membuka aurat, dan nantinya lama-lama bergeser kepada pornografi. Anak 6 tahun sudah kecanduan film pornografi, mau jadi apa? Ini yang akan melemahkan pemuda-pemuda kita. Yo kepriye maning Ustaz, bocah yang jaluk. Terus nek jaluk dikasih. Mana peran orang tua yang tegas? Tegas itu bukan berarti kasar. Tegas itu punya prinsip. Enggak ya enggak. Ya. Sampai kapan kita enggak sadar kalau kita itu berada dalam perangkap? Ya wis kadung, enggak. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Cuman memang harus melalui pengarahan yang baik. Anak ini perlu disadarkan. Ya. Dan menyadarkan anak itu butuh waktu. Kita ini hidup berbeda zamannya dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, anak-anak kecil saat itu begitu melihat sabuknya bapaknya, itu sudah takut mereka. Gak berani melawan. Sekarang, Masya Allah, utuh sabuk malah. Ya. Sudah bawa yang lebih parah dari sabuk, tetap saja. Gak peduli. Ya. Arah kasih tahu anak. Butuh waktu yang cukup lama untuk menyadarkan anak-anak, ini tuh bikinan musuh-musuh Islam. Untuk menghancurkan umat Islam. Sadar nak. Ya. Kita bisa ngelihat, bisa aja anak-anak kita untuk ngelihat tuh, lihat tuh anak-anak tuh. Pinggir-pinggir jalan misalnya, lihat bagaimana dia. Waktunya sholat enggak? Ya. Coba apa yang didengerin sama dia? Ada enggak anak-anak yang dengerin pengajian gitu? Pakai gadgetnya. Kalaupun ada itu 1 dalam 1000 atau 1 dalam 1.000.000, enggak tahu saya. Perlu survei. Ya. Maka orang tua harus sadar bahwa kita itu diincar dari segala penjuru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dan anak-anak kita. Mohon maaf untuk sementara tidak ada tanya jawab karena saya ada kepentingan. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.